Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Baiklah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang pola dasar rok. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan KIKD-nya. KIKD dalam proses membuat pola rok ini adalah menjelaskan alat dan bahan pembuatan pola dasar teknik konstruksi, menjelaskan pembuatan pola dasar busana teknik konstruksi, menjelaskan jenis-jenis pembuatan pola dasar busana teknik konstruksi, menggunakan alat dan bahan pembuatan pola dasar busana teknik konstruksi, membuat pola dasar busana teknik konstruksi sesuai dengan ukuran pelanggan, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan pola pada pembuatan pola dasar busana teknik konstruksi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa mengetahui tentang alat dan bahan dalam pembuatan pola dasar busana teknik konstruksi. Siswa bisa memahami dalam pembuatan pola dasar busana teknik konstruksi. Siswa dapat menggunakan alat yang digunakan dalam membuat pola, dan siswa dapat membuat pola dasar busana teknik konstruksi, yaitu membuat pola dasar rok sistem bunka sesuai dengan ukuran standar dan ukuran pelanggan. Alat yang digunakan yaitu yang pertama adalah penggaris. Penggaris siku ini digunakan untuk membuat pola untuk ukuran besar atau ukuran sesungguhnya. Dan ini adalah garis lengkung untuk membuat yang berupa lengkung, ya, pola yang berupa lengkung seperti lingkar panggul. Ini ada rudder, kemudian ini juga penggaris siku sama, dan ini bisa digunakan untuk membuat lingkar kerum lengan. Kemudian ada pensil. Pensil yang digunakan bermacam-macam, bisa pensil mekanik ataupun pensil 2B seperti biasa. Kemudian skala, penggaris skala ini digunakan untuk membuat pola dengan ukuran kecil atau ukuran skala 1/4. Kemudian metlin atau meteran dan buku pola digunakan untuk membuat pola ukuran kecil. Ada rudder dan ada karbon. Ukuran yang diperlukan dalam membuat pola dasar rok ini adalah yang pertama lingkar pinggang atau waist, atau kita sebut dengan W. Ukuran yang kita gunakan adalah 64, kemudian tinggi panggul atau hip line atau HLE. Ukuran yang kita gunakan adalah 18 cm, kemudian lingkar panggul atau hip, atau kita biasa gunakan atau kita singkat menjadi H, adalah ukuran yang kita gunakan adalah 88. Kemudian yang terakhir adalah panjang rok atau split length atau SKLE. Ukuran yang kita gunakan adalah 60 cm. Baik, kita untuk model roknya adalah rok biasa atau rok plain, ya. Ini adalah bagian muka, ada ban pinggang, ada kupnatnya 2 cm, dan kita membuat saku. Bagian belakang, ini bagian belakang, ini ada ridge platingnya sampai ke kurang lebih 17 cm. Kemudian kupnat ada 2. Baik, kita langsung membuat pola dasarnya. Langkah awalnya kita ambil buku pola terlebih dahulu, kemudian kita buat garis tepi supaya buku tersebut menjadi rapi. Ya, garis tepi terlebih dahulu, kemudian ya garis tepi kanan kiri sampai bawah. Jangan lupa kita buat judul pola dasar rok sistem bunka. Kemudian setelah itu
kita ukur terlebih dahulu titik A di sini. Titik A sampai ke bawah adalah panjang rok. Nih, ada keterangannya. Ini panjang rok. Ini panjang rok. Ya, setelah ketemu panjang rok, kemudian kita tinggal garis saja lurus ke kanan. Ini untuk memudahkan kita dalam membuat pola yang satunya atau pola yang muka. Kita akan membuat pola belakang terlebih dahulu, nanti baru pola muka. Tarik garis lurus. Ini juga ya, tarik lurus ke kanan. Oke, kalau sudah baru kita ukur tinggi panggul. Ini ada keterangan tinggi panggul. Tinggi panggul di sini tadi 18 cm. Kita ukur 18. Titik sini sampai 18. Kita ketemu titik 18 cm ini, tarik lurus ke kanan. Ya. Setelah itu kita tentukan untuk lingkar panggulnya. Lingkar panggul atau hip tadi atau H bagi 4 tambah 1 min 1. Hip tadi atau H tadi itu kita ukuran di sini adalah 88. 88 bagi 4 tambah 1. 88 bagi 4 adalah 22. Tambah 1, 23. Kurangi 1, jadi 22. Jadi tetap 22. Ya, ketemu titik di sini. 22. Ini ya, garisnya ini. 22. Tarik lurus ke bawah sampai batas panjang rok tadi. Nah, kemudian kita dari titik ini kita ukur 10 cm. 10 cm ini ke kanan 1 cm. Ini ada ukurannya ya, tulis 1 ini ya. 1 cm. Dari titik 1 cm ini tarik lurus ke atas melalui titik panggul tadi. Ya, melalui titik panggul tadi lurus ke atas sampai ini. Ya, ini adalah garisnya. Kemudian ke bawah, lurus sampai batas panjang rok tadi. Kalau sudah ketemu, kemudian kita tentukan lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya di sini adalah waist bagi 4, waistnya tadi 64. 64 bagi 4, 64 bagi 4 adalah 16. 16 dikurangi 0,5 tambah 1. 16 kurangi 0,5, 15,5 ditambah 1, jadi 16,5. Kita ukur dari titik ini 16,5. Nah, ini tandanya ya. Ini tandanya. 16,5 sampai batas ini. Nah, dari titik ini kita bagi kan ada sisa ini ya. Sisanya ini kita bagi 3. Ini tandanya 1, 2, 3. Ulangi lagi 1, 2, 3. Sepertiga bagian ini yang bagian luar kita gunakan untuk panjang sisinya. Sedangkan 2/3 ini untuk lebar kupnat atau besar kupnat. Kita beri tanda segitiga. Baik, untuk membuat kupnat, ya, untuk membuat kupnat, setelah kita ketemu dari 2/3 bagian ini, titik di bagian sini, dari titik bagian ini sampai titik yang awal tadi dibagi 3. 1, 2, 3. Saya ulangi, dari sepertiga ini, kan tadi ada sisa dari titik waist tadi, ya,
Kan ada sisa ini dibagi 3. 1, 2, 3. 2/3-nya itu sampai garis ini dibagi 3. 1, 2, 3. Nah, untuk membuat kupnat, dari sepertiga bagian awal tadi, masuk kurang lebihnya 1 cm. Ini ada tanda, ya kelihatan ya, ini 1 cm. Ya, kemudian ke kanan adalah besarnya kupnat. Besarnya kupnat tadi berapa? 2/3-nya ini. Sudah saya hitung kurang lebihnya 3 cm. Ya, berarti ke sini adalah 3 cm. 3 cm ini kita bagi 2. Jadi titik ini turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Bagian sini. Kemudian ini naik 5 sampai 6. Ini 5 sampai 6. Dari titik 5 sampai 6 ini ke kanan 0,7. Ke sini ke kanan 0,7. Nah, setelah ketemu titik 0,7, kita buat tarik garis lurus. Tadi besarnya kupnat tadi yang titik 1 cm tadi, yang 3 cm tadi, tarik lurus sampai batas 0,7. Tarik lurus. Kemudian ke atas sampai batas yang 3 cm tadi. Nah, kemudian dari titik yang awal yang tadi, titik A ini turun 1 cm. Kemudian titik yang sepertiga bagian ini naik kurang lebih 0,7. Ini ada tulisannya 0,7. Dari titik 0,7 ini, tarik garis melengkung sampai batas yang tadi turun 1 cm. Jadilah lingkar pinggangnya. Kemudian kita buat garis lengkung. Ya, ini. Kemudian untuk bawahnya kita ukur setelah kita ketahui untuk panjang sisinya. Panjang sisi sama dengan panjang rok. Maka kita ukur kurang lebihnya tadi 60 cm. Dari batas ini kurang lebihnya 60 cm. 60 cm. Tarik ini ya. 60 cm. Setelah ketemu, kita garis lengkung. Kita bisa menggunakan garis lengkung. Sampai batas tadi. Nah, jadilah untuk pola bagian belakang. Jadi pola bagian belakang adalah berikut. Ya, ini sampai batas, ini adalah kupnatnya. Ya. Ya. Jangan lupa kita beri tanda CB. Dan ini adalah tanda arah seratnya. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat pola bagian muka. Pola bagian muka sebenarnya hampir sama dengan pola bagian belakang, hanya perbedaannya adalah di ukuran. Oke, kita mulai. Setelah kita membuat tarik garis, tadi kan lurus ya ke kanan. Ini juga panggulnya lurus ke kanan. Kemudian panjang rok juga sama. Kita tarik garis lurus ke bawah. Adalah panjang rok, sama dengan tadi ya. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat lingkar panggul. Lingkar panggul di sini, hip atau H dibagi 4 tambah 1 sampai 1,5 tambah 1. Dalam arti di sini kita bisa menambahkan 1, juga bisa menambahkan 1,5. Ya, fleksibel ya. Saya akan menggunakan ukuran 1 cm saja. H bagi 4
lingkar panggulnya tadi atau hipnya tadi adalah 88. 88 bagi 4 adalah 22 ditambah 1, 23 ditambah 1, 24. Untuk muka ditambah 1, sedangkan untuk belakang dikurangi 1. Ya. Sudah ketemu 24 ya. Tadi 24 ya. Dari titik 24 ini turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Tarik saja garis lurus, garis siku ya. Siku turun ke bawah. Kemudian dari titik panggul ini sama seperti belakang tadi, turun 10 cm, geser 1 cm ke kiri. Dari titik yang geser 1 cm ini, tarik garis lurus ke atas melalui lingkar panggul tadi. Ini garis ini. Saya ulangi, dari titik 1 tadi ke atas sampai melalui titik panggul tadi sampai ke atas. Ya. Dan ke bawah sampai panjang rok tadi. Ini ya, garis. Kemudian kita tentukan untuk lingkar pinggangnya. Lingkar pinggangnya waist bagi 4 tambah 0,1 tambah 1. Waist di sini 64. 64 bagi 4, 16 ditambah 0,5, 16,5 ditambah 1. Jadi 17,5. 17,5 kalian ukur dari sini 17,5. Ini tandanya di sini. Ini adalah garisnya. Ya. Ya, di sini 16,5. Kemudian dari sisanya ini kan ada sisa. Sisanya ini sama dengan tadi, dibagi 3. 1, 2, 3. Sepertiga bagian dari luar untuk sisi, 2/3 bagian tadi untuk besar kupnat. Sama dengan ini. Besarnya kupnat. Untuk membuat kupnat, sama dengan yang bagian muka ya. Kalau bagian belakang maksud saya. Untuk bagian belakang dibagi 3, tapi untuk bagian muka dibagi 2. Dari ini batas yang tadi, sisa sepertiga, sampai ke bagian tengah muka, dibagi 2, 1, 2. Menjadi sama besar, 1, 2. Kemudian dari titik awal yang sama besar tadi, kita ukur sebesar kupnat tadi, yang kupnat tadi adalah 2/3 dari sisa tadi ya. Tadi saya ukur 3 cm, dari sini 3 cm. Seperti biasa dibagi 2, jadi ini 1,5, ini 1,5. Turun ke bawah, kurang lebihnya 10 cm. Dari titik 10 cm ini ke kiri setengah senti atau 0,5 cm. Kemudian dari titik ini kita buat garis kupnat. Nah, kemudian jadilah ini ya garis kupnat. Dari sisinya ini naik 0,7. Dari 0,7 tarik garis lengkung sampai ke TM tadi atau CF tadi yang bagian awal ini. Ya, garis lengkung. Kemudian untuk bagian yang sisi juga sama dengan yang yang belakang tadi. Kita ukur ke sini adalah panjang rok. Nah, kalau sudah ketemu, buat titik, kemudian tinggal garis lurus. Garis lengkung terlebih dahulu, kemudian lurus ke sini. Jadilah untuk pola bagian muka. Mudah bukan?
Ya, jadi bagian-bagian pola bagian mana saja? Ini koordinat, ya. Oke. Jangan lupa diberi tanda CF atau center front dan arah serat kain yang menunjukkan bahwa ini adalah garis lurus. Dan untuk memudahkan bagian pola mana muka dan mana belakang, maka kita perlu diberi warna. Untuk bagian belakang kita beri warna biru, seperti ini. Untuk yang bagian muka, kita beri warna merah. Ya, itulah pola rok sistem Bunka. Ini bagian belakang, ini bagian muka. Jangan lupa diberi tanda CB untuk belakang dan tanda arah serat dan CF atau center front untuk bagian muka dan tanda arah serat benang menunjukkan bahwa ini harus garis lurus. Selamat mencoba untuk anak-anakku semuanya. Semangat belajar. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.